Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat emas renungan kita hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-9 sampai 10. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Judul renungan kita hari ini adalah Melihat Terang Kristus, ditulis oleh Claudia Jessica, sahabat suara kasih. Saat mendekati akhir hidupnya, filsuf ateis Jean-Paul Sartre menyatakan, "Saya tidak merasa bahwa saya adalah sebuah kebetulan, setitik debu di alam semesta, tetapi seseorang yang diharapkan, dipersiapkan, ditentukan sebelumnya." Singkatnya, makhluk yang hanya bisa ditempatkan oleh pencipta di sini, dan gagasan tentang tangan yang menciptakan ini mengacu pada Tuhan. Ini adalah perihal yang mengejutkan bagi Sartre, yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan gigih membela ateisme. Setelah kematiannya, kekasih lamanya Simone de Beauvoir melakukan protes dengan mengatakan, bagaimana jika seseorang menjelaskan tindakan pikun seorang pengkhianat? Bagi Sartre, perubahan hati bertentangan dengan hampir semua hal yang pernah dia dukung dalam hidupnya. Dan sementara dia kemungkinan besar tidak memeluk Kristus sebelum kematiannya, siapa yang dapat menyangkal bahwa dia telah mulai melihat terang? Saat kita melihat orang-orang yang tidak percaya, ada banyak orang yang seperti Rasul Paulus sebelum pertobatannya, mereka terlihat tidak memiliki harapan. Mereka telah mengeraskan hati mereka, dan nampaknya mereka tidak akan pernah sampai pada kebenaran. Namun sama seperti Paulus, kita tidak boleh kehilangan harapan, agar mereka dapat melihat terang Tuhan Yesus. Sahabat suara kasih, jangan menyerah pada siapapun, tetap berdoa dan bagikan kebenaran tentang Kristus. Percaya bahwa Tuhan dapat melembutkan hati yang paling keras sekalipun. Marilah kita renungkan
Tantanglah diri Anda, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan seorang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus dengan hati yang paling keras, dan Anda tidak akan pernah putus asa dan berharap pada akhirnya mereka dapat melihat terang Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.